Halo sahabat YouTube semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel tutorial Google, channel yang selalu memberikan tutorial yang cepat dan mudah. Ya sahabat YouTube semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat atau memasukkan materi di Google Classroom. Ya, jika sahabat YouTube belum membuat kelas, jadi sahabat YouTube bisa membuka Google Chrome terlebih dahulu ya. Kita buka Google Chrome seperti ini, lalu kita cari Classroom sahabat YouTube. Kita klik saja di menu kanan atas ini. Kemudian kita cari menu Classroom ada di bawah ya, warnanya hijau, tulisan Classroom. Kita klik saja sahabat YouTube ya. Kemudian kita akan dimasukkan kepada Classroom. Di sini Classroom itu ibaratnya sebuah sekolah. Di sini belum ada kelas ya, masih kosong. Jadi sahabat YouTube bisa membuat kelas dengan cara klik menu di kanan atas ini. Kita klik plus tanda tambah ini, lalu kita pilih buat kelas. Kemudian kita akan diberikan ya, kita setuju saja, kita diberikan persyaratan, setuju, lalu kita lanjutkan. Nah, di sini kita buat nama kelasnya dulu sahabat YouTube. Sebelum kita masukkan materi, kita buat dulu sebuah kelas. Di sini saya akan membuat sebuah kelas dengan nama 10 IPA 1 ya. Kemudian di sini kita bisa memberi jam misalkan sahabat YouTube ya. Jam ke 07.30. Jadi agar mudah saja untuk kita mengingat kapan kita harus masuk kelas ini sahabat YouTube ya. Kita isi saja. Kemudian mata pelajarannya adalah tertulis misalkan matematika. Dan kita ketik ruang 1. Bebas saja sahabat YouTube. Saya YouTube bisa mengetik ruang 2 juga bisa ya. Kita pakai ruang 2. Kemudian kita klik buat. Maka kelas kita akan dibuat oleh Classroom ini menjadi sebuah kelas di mana di dalam kelas itu kita bisa memasukkan materi sahabat YouTube ya. Jadi seperti ini tampilan kelasnya ya. Kita sudah masuk kelas sahabat YouTube. Kita lihat di sini. Kalau ini sini sudah tertulis sebuah kelas itu misalkan 10 IPA 1, berarti kita ada di dalam kelas. Di dalam kelas kita ada menu forum, tugas, anggota, dan nilai ya. Jika kita ingin memasukkan materi, maka kita langsung saja di sini membuat tugas kelas ini sahabat YouTube. Kita ingin membuat sebuah materi ya. Saya akan masukkan sebuah materi di sini. Kita buat materi ya, seperti ini. Ya, ini adalah menu yang nomor 4. Kita klik saja. Nah, kita isi judul materinya. Misalnya materi statistik ya. Sahabat YouTube bisa memasukkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan sahabat YouTube sebagai guru sejarah ya, sahabat YouTube memasukkan mungkin materi sejarah purba dan lainnya sebagainya. Kita diisi deskripsi di sini seperti ini. Seperti itu misalnya, karena ini materi kita instruksikan saja agar siswa untuk membaca. Sahabat itu bisa menambahkan yang lainnya. Kemudian kita tambahkan materinya dalam bentuk lampiran sahabat YouTube. Kita klik di sini, kita lampirkan atau tambahkan, lalu kita pilih file sahabat YouTube. Jadi kita akan mengupload file dari komputer kita atau laptop kita. Lalu kita klik upload, lalu kita klik browse di sini. Kemudian kita cari materinya. Kebetulan materi saya ada di desktop. Saya akan klik materi folder saya. Kemudian saya akan masukkan materi statistik seperti ini. Saya memiliki materi 1. Kita buka saja. Maka materi ini akan terupload otomatis seperti ini sahabat YouTube. Kemudian sahabat YouTube, karena di sini tidak ada topik ya, kita langsung saja posting di kanan atas ini. Jika sudah terpostnya, materinya akan terlihat seperti ini sahabat YouTube. Kita sudah memiliki satu buah materi di sini. Jadi ini adalah berupa tampilan kelas kita. Di dalam tugas kelas kita sudah melihat sebuah materi. Jika sahabat YouTube ingin membuat materi yang lain, sahabat YouTube bisa mengklik di sini. Kita klik saja buat, lalu kita klik materi. Kemudian kita bisa memberi judul lagi, misalkan materi perkalian. Seperti itu misalnya. Kemudian kita instruksi lagi. Kemudian kita klik tambahkan kembali. Lalu kita klik file. Maka kita harus mencari filenya di komputer ya, atau laptop sahabat YouTube. Barangkali sahabat YouTube menyimpannya di mana dokumen. Sahabat YouTube bisa memakai salah satu materi yang ada. Misalkan saya coba saja ini. Walaupun ini bukan materi yang sesuai ya sahabat YouTube. Ya, biar ada saja sebagai contoh, lalu kita klik posting.
maka semua materi itu akan dipost di Google Classroom sahabat YouTube, yang mana semua materi ini tersimpan di Google Drive sahabat YouTube otomatis. Ya, kita sudah melihat di sini ada 2 buah materi yang sudah kita masukkan di Google Classroom ya. Demikian caranya ya sahabat YouTube. Kita tinggal cari menu buat ini. Kemudian jika kita ingin melihat materi itu, kita klik saja. Lalu kita klik di sini. Pada materi ini, pengenalan statistik, maka akan terbuka Google Dokumen sahabat YouTube. Di sini ada pilihannya, Google Dokumen. Sahabat YouTube juga bisa memilih dengan pihak ketiga, yaitu Lumin PDF atau Zoho. Di sini adalah materinya. Materi ini tidak akan bisa diedit oleh siswa sahabat YouTube, meskipun dia dalam bentuk Word ya. Karena materi ini di-share sebagai view saja, sebagai dilihat saja, bukan sebagai editor ya. Kemudian siswa dapat mengeprint materi ini jika dia perlukan, lalu dia juga bisa mendownload nanti ya. Kalau kita ingin tutup materi ini, kita klik di sini sahabat YouTube, tanda panah yang bawah ini, bukan yang atas ya, yang bawah ini kita klik seperti ini. Maka materinya akan kembali ya. Jika sahabat YouTube ingin merapikan materi ini menjadi sebuah topik atau menu, kita bisa buatkan topik sahabat YouTube seperti ini. Kita klik saja di sini buat, lalu kita buat topik ya. Topik itu sejenis tema sahabat YouTube. Misalkan saya akan berikan ini adalah dengan kode materi. Saya tambahkan. Di sini akan ada tulisan huruf besar. Jadi ini seperti sebuah kelompok ya. Jadi ini kita edit saja sahabat YouTube. Kita masukkan dalam menu materi ini. Kita klik di sini. Lalu kita klik edit. Lalu kita ganti topiknya di sini. Di sini sudah muncul topik karena kita sudah membuat topik. Lalu kita simpan. Maka otomatis materi yang sudah kita upload ini akan masuk di topik materi. Ini kita ubah lagi. Kita edit, klik titik 3 ini. Lalu kita klik edit. Lalu kita ganti topiknya di sini kanan bawah. Lalu kita klik materi dan kita simpan. Sahabat YouTube juga bisa mengedit judul dan sebagainya sambil yang lainnya juga di menu edit itu ya. Nah, ini adalah semua materi ini sudah masuk di materi sahabat YouTube, sehingga nanti kelas kita menjadi rapi sahabat YouTube. Dia tidak akan teracak. Sehingga kita bisa menambahkan topik lain sahabat YouTube. Semesti misalnya tugas. Jadi misalkan karena saya ingin mengirim tugas kepada siswa sebagai tugas online, maka saya akan membuat sebuah topik yang nama tugas ya sahabat YouTube. Nanti kita bisa mengupload tugas di sini. Misalkan kita upload saja sebagai contoh, ini saya kasih bonus ini untuk sahabat YouTube. Karena sahabat YouTube sudah mengikuti tutorial ini dengan baik ya sahabat YouTube, kita klik buat tugas sahabat YouTube paling atas ini. Kalau tugas itu paling atas, kita klik. Lalu kita buat misalnya tugas 1 matematika. Kita edit saja begini. Kemudian kita isi misalkan tugas integral itu misalnya. Ya. Kemudian kita isi petunjuk, kerjakan tugas berikut ini di catatan, lalu kirim fotonya di WA. Nah, misalkan seperti itu instruksinya, biar mudah saja. Jadi siswa akan berusaha mengerjakan tugas itu di buku catatan. Dia menulis dengan tangan, lalu dia kirim fotonya ke WA kita. Barangkali sahabat YouTube juga bisa memberikan dia mengirim lewat Google Classroom atau di sini langsung juga bisa. Jadi kita lampirkan kembali file tugasnya, soalnya kita lampirkan. Tentu saja sahabat YouTube harus sudah memiliki tugas di Microsoft Word ya. Di sini saya akan membuat atau melampirkan sebuah tugas sahabat YouTube. Saya cari di sini tugas. Nah, di sini saya sudah memiliki soal ya. Soal statistika ya. Jadi saya akan memasukkan soal ini sebagai contoh saja, walaupun judulnya integral sahabat YouTube ya. Nanti kita klik di sini. Nah, di sini kita ganti sahabat YouTube topiknya agar ini masuk di menu tugas. Agar dia tidak berserakan di luar sahabat YouTube ya, agar rapi classroomnya seperti itu. Nanti dia akan otomatis masuk di tugas. Nah, seperti yang sahabat YouTube lihat di sini, saya sudah memiliki sebuah tugas 1 di menu atau di topik tugas, dan 2 buah materi di menu atau di topik materi sahabat YouTube. Topik ini huruf besar. Ini sahabat YouTube lihat kan? Ini adalah classroom saya di kelas 10 IPA 1 yang sudah rapi sahabat YouTube ya. Jadi ingat sahabat YouTube, semua menu ini ada di menu tugas kelas. Untuk sahabat YouTube melihat anggotanya tentunya di sini, atau melihat siswa kita. Kita bisa mengundang siswa dengan cara klik plus ini sahabat YouTube ya. Ini juga adalah nilainya. Setiap tugas bisa kita nilai ya sahabat YouTube. Demikian tutorial saya bagaimana untuk memasukkan materi di Google Classroom. Tentunya sangat mudah dan
sangat jelas ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube tadi sudah bisa dan mahir walaupun belajarnya hanya 5 menit ya. Demikian sahabat YouTube tutorial saya kali ini. Jika sahabat YouTube senang dengan tutorial saya, silahkan klik subscribe channel ini lalu share ke teman-teman agar tutorial ini berguna untuk semua orang. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Silahkan cek tutorial saya di menu video YouTube saya atau di channel YouTube saya, di channel tutorial Google. Sampai jumpa, salam sukses untuk semuanya.